are my sunshine, my only happy when sky. Di video ini aku mau cerita gimana caranya aku bisa hamil dengan rahim retro atau biasa dibilang rahim terbalik. Sorry ya, ini aku sambil nyusuin anakku. Jadi sekarang anakku udah usia 4 bulan. Nah, gimana ceritanya? Ikutin terus ya. Waktu itu sebentar lagi aku mau nikah. Nah, waktu aku mau nikah itu aku dapat menstruasi yang nggak kayak biasanya. Jadi menstruasiku lebih dari 2 minggu, teman-teman. Padahal bisa dikatakan kalau menstruasi lebih dari 2 minggu itu dinamakan menstruasi yang nggak normal. Akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter kandungan. Nah, singkat cerita, waktu di dokter kandungan itu, biar dokter tahu aku ini ada penyakit apa, dokter tanya gimana interval menstruasiku selama ini di 3 bulan terakhir sebelum aku menstruasi yang nggak normal itu, teman-teman. Jadi di 3 bulan menstruasiku sebelumnya itu jaraknya terlalu dekat. Bisa dikatakan dalam 1 bulan aku bisa menstruasi itu selama 2 kali. Nah, kata dokter kalau menstruasinya itu terlalu berdekatan seperti itu, artinya sel telur yang dihasilkan di alat reproduksiku itu belum matang benar, tapi dia udah luruh. Ketika aku udah minum obat itu di jam yang sama selama 10 hari, menstruasiku udah berhenti. Aku tuh juga ngerasain kalau ada sesuatu hal yang nggak enak gitu di tubuhku. Seperti ya, yang tadinya aku nggak rontok rambutku itu cenderung rontok gitu. Udah berbulan-bulan rambutku itu rontok. Terus jerawat digai adalah PCOS yang selama ini banyak banget dibahas oleh ibu-ibu yang mau hamil tapi belum dikasih, yaitu PCOS itu. Nah, kan aku baca-baca tuh gejalanya apa, kemudian gimana caranya. Nah, salah satunya kalau kita punya gejala PCOS itu kita disarankan untuk diet. Ketika aku diet buat ngurangin, buat ngenyembuhin PCOS-nya itu, aku itu emang lagi suka banget buat makanan yang sehat, makanan yang clear, yang bersih, yang nggak banyak minyak gitu, nggak banyak micin, nggak. Padahal waktu itu, percaya atau nggak, berat badanku itu 38 dan aku waktu itu turun jadi 36 gitu. Bayangkan ya, di usia 25 tahun berat badanku cuma 36. Tapi oke, itu nggak apa-apa. Dan ternyata yang aku lakuin itu bekerja. Jadi rambutku udah agak berkurang, rontoknya, kemudian jerawat-jerawat di muka aku udah mulai hilang. Padahal aku udah usaha, tapi aku belum dikasih hamil. Nah, terus kan aku ingat waktu itu dokter bilang kalau rahimku itu retro itu artinya kebalik. Nah, terus aku cari tahu gimana nih caranya bisa hamil tapi rahimnya itu retro. Terus rahim retro itu bahaya apa enggak? Apa itu kelainan atau gimana gitu? Sayang. Nah, ternyata rahim retro itu bukan kelainan. Itu sama kayak mata kita ya, bola mata kita. Kan setiap orang punya bola mata yang warnanya itu beda-beda. Aku baca-baca semuanya informasi tentang rahim retro itu, banyak orang yang nyaranin sehabis berhubungan itu kakinya diusahakan untuk di atas, jadi karena biar si spermanya itu tetap stay di rahim kita dan bisa masuk ke rahim kita. Karena kan rahim retro itu kan kebalik, jadi susah, esnya itu susah untuk mencapai ke dinding, mencapai ke indung telurnya. Jadi kita butuh usaha ekstra. Itu selama berapa? Yaitu selama 5-10 menit. Jadi setiap aku selesai berhubungan itu aku seperti itu dibantu oleh suami.
kakiku di atas selama 10 menit. Nah, setelah itu baru aku bisa untuk menurunkan kaki. Dan itu bekerja atau enggak di bulan pertama, setelah aku 3 bulan menikah, di bulan pertama setelah aku mempraktikkan hal itu nggak berhasil. Nah, mungkin faktornya adalah waktu itu aku berhubungannya nggak pas masa subur. Tapi di bulan berikutnya akhirnya aku bisa hamil dengan cara-cara yang aku praktekkan dan aku baca di internet, di literatur. Aku juga waktu itu nggak berhenti buat berdoa, semoga Tuhan mengabulkan, semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, aku dan suami. Oke, karena si baby sudah nangis, jadi sampai di sini dulu cerita kita. So, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin curhatan aku. Semoga ada sedikit banyak yang bisa menginspirasi atau bisa diambil hal positifnya. Bye bye. Bye sayang. Bye bye.